Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 10 ayat 17. Saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, dinyatakan iman timbul dari pendengaran. Karena itu hati-hati dengan caramu mendengar. Hati-hati dengan pendengaranmu. Nah, ternyata pendengaran kita menjadi pintu masuk untuk segala sesuatu bisa kita tangkap. Selain mata melihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu. Nah, yang kita dengar ini mempengaruhi akan hidup kita. Kalau yang kita dengar firman, maka akan membangkitkan, menimbulkan iman. Dengar firman timbul iman. Tapi sebaliknya, karena pendengaran ini menjadi pintu masuk, apa yang kita dengar itu mempengaruhi. Kalau yang kita dengar itu sesuatu yang bertentangan dengan firman, maka otomatis juga akan mempengaruhi. Artinya bukan iman yang timbul, tetapi yang timbul bisa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ya, banyak hal yang justru sebaliknya berlawanan dengan iman. Kalau iman itu kan sesuatu yang membuat kita ini punya pengharapan, punya keyakinan. Ya, iman itu membuat orang jadi bersemangat menjalani hidup. Ya, tetapi kalau yang sebaliknya tidak ada iman, ya sebaliknya hidupnya mungkin penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu hati-hati. Kalau kita mendengarnya berita buruk terus, kalau kita mendengarnya perkataan-perkataan yang negatif terus, kalau kita mendengarnya perkataan-perkataan yang melemahkan kita, kata-kata yang membuat kita justru takut, berita-berita yang membuat kita jadi ngeri, yang akhirnya terjadi adalah bukan iman yang timbul. Tapi di situ kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran hidup, mengalami ketakutan, dan tanpa disadari kita melihat, oh seperti itu diriku. Ketika orang mengatakan kamu gak bisa, kamu bodoh, bisa mau apa sih, kamu tuh ngapain sih? Ya, orang memandang rendah kita, orang memperkatakan yang buruk tentang kita. Ya akhirnya tanpa disadari itu masuk ke telinga kita, dan akhirnya masuk ke pikiran kita, bahkan sebagian lagi masuk ke hati kita. Yang terjadi tanpa disadari, kita sedang mengaminkan itu. Hati-hati. Ya, sekali lagi, kalau itu bukan firman yang kita dengar, kalau itu bertentangan dengan firman, hati-hati. Kita harus punya filter, harus punya penyaring. Ini boleh masuk gak nih? Ya, jadi karena itu hati-hati dengan pendengaran. Jangan biasakan pendengaran kita selalu mendengar kata-kata yang negatif.
Tapi dengarkan apa kata firman. Ya, sebuah perkataan akan mempengaruhi hidup seseorang. Ya, karena itu, ya pastikan firman Tuhan lebih banyak yang kita dengar. Nah, bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan? Salah satunya tentu kita membacanya. Makanya saya sering mengajarkan bahwa untuk kita harusnya lebih baik membaca firman dengan bersuara walaupun pelan. Kenapa? Supaya telinga kita mendengar. Dengan telinga mendengar firman, maka akan timbul iman. Ya, kita akan dikuatkan dalam iman. Kalau kita sering baca firman Tuhan, iman kita jadi semakin kuat, semakin kuat. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan adalah makanan buat roh kita. Ya, bagaimana kita bisa dibangun? Tentunya dengan mendengarkannya. Bagaimana mendengarnya? Salah satunya dengan membaca sampai telinga kita dengar. Ya, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, yuk mulai beri waktu untuk kita dalam waktu-waktu dalam hidup kita untuk mendengarkan firman. Karena firman ini yang akan menumbuhkan iman. Jangan terlalu banyak mendengarkan suara-suara negatif, suara-suara yang tidak membangun, suara-suara yang justru membuat kita panik, takut, khawatir. Ya, karena apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi perilaku kita, dan bahkan mempengaruhi iman kita. Ya, karena itu ayo lebih lagi beri waktu dengarkan apa kata Tuhan. Dengan kita mendengarkan firman, timbul iman, timbul keyakinan, dan akhirnya kita tidak lagi akan dipengaruhi dunia. Kalau firman Tuhan sudah mempengaruhi hidup kita, maka dunia tidak akan mempengaruhi kita. Sebaliknya, kalau kita lebih banyak mendengarkan suara dunia, ya akhirnya firman Tuhan terabaikan dan tidak ada iman. Makanya ada begitu banyak orang yang akhirnya walaupun dia menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada pertumbuhan iman. Kenapa? Karena nggak pernah dengar firman. Bahkan kadang-kadang dengar seminggu sekali pas ibadah. Itu pun kalau ibadahnya nggak bolong. Hei, hati-hati cuma dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Ayo, masing-masing kita membangun iman kita. Dan salah satu kunci penting di sini, jaga pendengaran kita. Dengarkan firman Tuhan. Ya, supaya mendengar, perkatakan firman Tuhan. Dengan demikian itu akan menimbulkan iman. Dan ketika ada iman, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menegur, mengingatkan kami. Terlalu banyak hal yang kami dengar, bahkan banyak juga suara-suara yang negatif, suara-suara yang bertentangan dengan firman, suara-suara yang tidak bersejalan dengan firman, suara-suara yang justru melemahkan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami ditegur bahwa firman-Mu itulah yang akan bisa membangkitkan kami dengan kami mendengar. Jadi iman kami timbul karena pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Dialah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami lebih lagi memperdengarkan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Supaya iman kami bertumbuh, supaya kami semakin teguh dan semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.